santuy. Hello people in the world, welcome back again to Korigor baca komen Twitter santuy hero. Alright, hello people in the world, welcome to QG Bacot Santuy. Korigor baca komen Twitter santuy. Nungguin ya? Tungguin ya, apa sih anjing? Alright, gimana skapsnya bro? Oke, gue udah lama gak bikin hashtag tweet Bro bisa normal lagi. Gue butuh update kalian gitu. Jadi kemarin gue nge-tweet, udah lama gak tweet hashtag Bro bisa normal lagi. Update-nya mana coba? Katanya ada kalung anti corona, sekolah online permanen, kangen old YouTube. Itu ada apa gitu? Karena dampak hal-hal yang hype beberapa minggu lalu itu tidak nyampai ke QG gitu bro ya. Gak nyampe gitu hal-hal seperti itu gitu. Kayak seperti hidup saya tidak ada gangguan tuh. Jadi di video ini gue ngebahas 3 konten ya. Ada yang kangen old YouTube, kalung corona, kalung anti corona. Aduh. Nggak siapa sih yang buat gitu kalung anti corona gitu. Tololnya tuh anjing menembus janin gitu. Aneh gue mah. Sama sekolah permanen. Jadi ada 3 hal. Nanti gue bakal komentar opini pribadi gue di akhir video. Alright, kita baca-baca komen kalian dulu. Aspirasi, inspirasi kalian. Gue pengen tahu gitu. Gue pengen tahu ada apa sih gitu. Kok rame-rame banget minggu-minggu lalu. Gue tuh selalu telat. Gue tuh orang yang paling telat membahas seperti ini gitu loh bro ya. Terlalu chill hero. Dulu terkenal di YouTube dengan karya. Sekarang terkenal di YouTube dengan harta. Boleh ngadain giveaway gak apa-apa. Tapi gak usah berlebihan banget. Seakan-akan kayak lagi narik. Emang kenapa juga gitu kalau misalkan orang-orang ngasih giveaway gitu loh bro. Kalau memang dia anaknya itu sangat murah hati gitu kan ya, sangat benar-benar memberikan kepada yang membutuhkan ya, emang kenapa gitu loh bro. Emang yang speak up ya, aduh ada apa nih? Hai teman-teman, hai guys gitu ya. Sekolah online permanen di sekolah gua malah tugas aja terus, materi gak dikasih tapi SPP harus turut bayar, sedangkan fasilitas sekolah gak ada yang sama sekali. Ini gue cari ya di berita ya, kompas.com, ada wacana belajar jarak jauh jadi permanen. Wali Kota Bekasi tak buka sekolah 13 Juli. Nah memang Bekasi sudah mulai open ya dia anaknya. Kalau di Bekasi memang zonanya zona apa ya? Zona nyaman. Indie udah mulai direnggangkan lah gitu ya. Kalau misalkan wacana ini jadi permanen, terus kenapa SPP nggak dikurangin gitu loh bro? Kan nggak ada fasilitas sekolah yang digunakan gitu. Maksud gue, aduh, dana bos gimana anjing ke perut. Apalagi sekarang banyak YouTuber yang bagi-bagi giveaway. Bosan lihat kolom komentar isi never surrender. Apa sih gitu never surrender? Oh, never surrender tuh ini. Jadi maksud never surrender buat ikutan giveaway gitu. Oh my lord man. Kalau gue menjadi korigor yang pro, ya sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Ya udahlah, biarkan saja mereka naik dengan hal yang singkat gitu kan bro ya, fans yang singkat gitu cepat kan, biasanya juga karirnya juga singkat. Sekarang mah pada kangen old YouTube karena banyak artis TV yang pindah ke YouTube. Dulu aja ada yang cuma bikin daily vlog kayak WhatsApp my friend dihujat, bikin Q&A dibilang kurang kreatif, dan masih banyak contoh konten lain yang mungkin dulu dianggap alay. Sekarang malah pada kangen masa-masa itu. Biasa netizen emang gak konsisten, emang bangsat, emang so edgy, so kiri gitu loh. Gak munafik lah orang, kuantitas itu pasti mengurangi kualitas gitu sedikit mah bro. Tapi kan kalau rasanya tetap sama dan bisa terjaga ya it's okay lah gitu maksud gua. Ibarat makanan kan kalau masih terjaga tapi sosok ya oks lah gitu bro. Toh kita kan ngincer quantity, banyak orang yang pengen merasakan apa yang kita buat gitu. Tapi gini sih bro, kualitas juga relatif gitu bro, tergantung perspektif orang gitu. Gua joget ngehamilin Hello Kitty gua aja pasti ada setengah orang bilang itu kreatif, setengah orang bilang itu cahwibu gitu. Tapi ya gimana ya, serba salah hero. Sekolah online bocah sekarang gak bakal tahu rasanya ketika di kantin ngambil 2 ngomongin 1 dan gak bayar tapi malah minta kembalian. Ingat, interaksi sosial secara langsung itu perlu. Masih aja itu new normal ganggu gitu. Apa ya, ditunggangi ini mah elit global. Gue mau jawab yang old YouTube aja lah. Menurut gue ya fine aja. Kalau YouTube sekarang banyak artis yang gunain platform YouTube, bisa aja dia bawa viewer baru yang akhirnya mengeksplor YouTube. Ditambah lagi kalau YouTuber lama yang udah punya panggung dan viewer ya fine. Ya gue juga fine aja sih gitu. Kalau laku kayak gue gini kayak I don't give a damn gitu. Apa ya? Global. Kalung anti corona adalah jamu bukan vaksin. Kata anti corona katanya hanya sekedar protap kesehatan. Yang jadi masalah statementnya itu loh. Enggak, tapi kalung anti corona enggak yang buat bikin apa ya? Kita harus bikin sesuatu yang bisa menyembuhkan manusia. Kalung anti corona. Kan corona itu kan dari hidung gitu ya. Gimana caranya hidung kita nih menghirup kalung gitu. Kalung aja di sini gitu kan bro. Goblok, lahir susah gue. Lagian anehnya gini, kalau misalkan bisa bikin kalung anti corona, kenapa gak bikin kalung anti cacingan gitu? Kenapa ya? Aduh, bocil-bocil krempeng tuh suruh pada pakai tuh kalung anti cacingan. The fuck gini ya boy. Mau kiamat bang, Palestina sama Yahudi mau damai kata tiktokers. Kenapa kata tiktokers sih tanggal 27? Kebanyakan nonton tiktok anjing sih
Bangsat, apa dasarnya gitu tiktokers mengklaim gitu Palestina sama Yahudi damai. Kata tiktokers kintil. Orang tuh apa ya, kagak bisa dibayangin gimana kalau sekolah online permainan gurunya galak aja muridnya pada bodoh, apalagi lewat online. Tolol itu udah anjing. Dari otak sampai silit bodoh gitu, udah gak ada lagi tuh boy. Karena sekolah normal aja belum tentu bikin orang pinter. Gimana sekolah online. Dan sekolah ini kan bukan masalah pelajaran, tapi sikap, cara berinteraksi dengan people. Susah gue mah. Ya gue tahu sih, paham lagi pandemi. Tapi gimana caranya sih, masa gak bisa bikin seefektif mungkin. Entah kelas kecil, malas aja itu mas fix. Itu mah malas fix, itu mah ngajarnya. Itu mah kelas kecil gitu, 5 orang ya repot ya udah tuh. Resiko tuh, yang penting kan masyarakat Indonesia penerus bangsa itu maju. Gak paham. Ruang guru tertawa ini mah boy. Ini yang ente maksud apanya? Itu mah power balance anjing. Emang ngaruh power balance juga. Sebel gua sama pemerintah kalau ambil keputusan gak mikir ke depannya, segala sekolah dipermanenkan di rumah. Coba bang, dia gak mikir apa nasib orang yang cari nafkah di lingkungan sekolah. Ya sebenarnya kan ini kan belum fix, hanya wacana gitu bro. Kan katanya juga akhir tahun langsung normal lagi sih. Cuman maksud gua gimana ya, walaupun ini gak fix, walaupun ini tidak benar, tapi kenapa sampai ada kata wacana? Berarti kan tersirat di otaknya gitu. Itu kan fucking hell boy. Aneh gitu maksud gua. Emang lu pikir sekolah tuh tentang fisika dan matematika, tapi tentang etika gitu boy. Konten 24 juta subscriber cuma lamar-melamar doang gimana sih? Gak ada ngebray, gak asik apa anjing? Apa siapa anjir 24 juta subscriber? Siapa bangsat? Galau gede amat. Kalung anti corona dijual pemerintah, sekolah online, perusahaan kota makin kaya on YouTube karena sistem pemerintah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mampus, makanya jadi orang kaya yang gak bisa ngikutin tindas. Tapi apa harus begitu caranya? Yang kiri dulu buat para jawara anti santet. Kebal apapun modar. Kebal apapun anjing, kebal kiamat gitu. Kebal dibunuh gitu anjing. Anjing kebal apapun pokoknya anjing. Gak peduli apapun pokoknya kebal. Kebal tumor, kebal kanker gitu anjing. Goblok anjing. Evolusi jadi aja anti corona gitu kan. Antivirus corona. Aduh bangsat. Ini pernah mobil salah satu rekan gue pakai ini, kata gue ini apaan anjing. Dan gue memang ya ini cuman teknik promosi gitu kalung antivirus corona ini. Padahal bener serius bangsat. Wah kintil. Nah kalau misalkan ada kalung anti corona, cobalah kurangilah orang-orang kelaparan gitu. Kalung anti lapar, kalung anti tumor, anti kanker gitu loh. Kalung anti corona yang pasti aja tuh kayak LPD, pasti enaknya. Support, kamu pengen di like ya? Kamu pengen di like sama Kyujai ya? Aduh, enggak, aku gak mau like. Please sekolah jangan permanen online, kita ngajar jadi susah harus sedia kuota double. Mending kalau double gak bisa ngurangin anggaran buat beli liquid LPD kan double enak. Kata gue juga bener ya sama Bill Gates. Antek Bill Gates kata gue juga. Semua provider ini sekarang jadi lagi berenang uang gitu bro. Bill Gates kata gue juga. Ini boy, antek anjing. Karena maksud gue gini loh ya, kalau misalkan sekolah permanen, ya mungkin kalau orang yang internetnya udah merata mah gak masalah gitu. Kalau di luar pulau sana kan masih banyak yang akses internetnya belum terjangkau gitu. Gimana anjing? Pakai speedy gitu bro. Rame-rame ngelag gitu anjing. Gimana otak gak ngelag gitu anjir? Internetnya ngelag. Anjir. Standarisasi otaknya sesuai kecepatan kuota gitu kan. Aduh gue mau pusing gue. Gue hampir menyerah gitu bro. Dengan bacotan gue dari dulu teh anjir. Semua itu percuma gitu anjing. Standar kecepatan otak berpikir tuh sesuai kuota gitu sekarang. Wah anjing ngelag anjing. Terus kalau kuotanya ngelag, otaknya ngelag gitu. Aduh kenapa ya semua orang tuh gak bisa disamaratakan gitu lur. Kan beda-beda gitu. Pembelajaran jarak jauh PJJ bisa diterapkan secara permanen usai pandemik. Gelo sugan lu bro. Ngaco gitu hidupnya teh anjing. Saya dan seluruh dokter Indosiar mengucapkan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kasian juga dokter anjing. Kalung anti koronsku, apakah ada sesuatu? Ditunggangi jelas lah. Kalau sekolah online permanen gimana nasib anak SMK kayak gua yang praktek online alat mabahan di sekolah terus prakteknya pakai bayangan. Kalau suruh ngebenerin mobil gitu, teknik mesin, berarti semua orang harus punya mobil dong, dibenerin gitu kan. Masa virtual gitu mobilnya, kan pembodohan gitu. Udahlah pusing, gak mikir panjang gitu anjing. Mikirnya tuh pendek gitu, sama kayak panjang kelaminnya gitu. Aneh gue mah. Siapa sih, walaupun ini cuma wacana, tapi tersirat di sel-sel otaknya gitu. Itu kayak gak make sense gitu. Gue kayak malu gitu. Gue tuh malu gitu. Kenapa ya? Perasaan gue kayaknya mendingan gak usah kuliah deh. Jadi gitu. Jadi insecure gitu gue tuh. Terkadang malam-malam tuh panas dingin, insecure gitu ngelihat pemikiran otak yang seperti ini gitu. Inilah old YouTube sebenarnya. Bangsat ini klasik banget YouTube babi. Yang penting tetap tren terus. Udah jelas QG mah udahlah. Gara-gara YouTube isinya prank sampah anjing, dada gue sakit. Emang iya, coba gue coba. Dada gue sakit. Gak bisa. Itu langsung auto back. Gak paham gue. Sebagian masyarakat awam bilang yain aja soalnya umur gak ada yang tahu.
Anjing kintil. Lagian gue aneh ya, corona udah mau hilang, muncul flu babi, flu monyet, flu gorila gitu, flu buaya. Ya, apa sih gitu loh. Gue tuh sangat yakin sekali negara kita tuh banyak dokter-dokter yang hebat. Ditunggangi, kata gue juga, ini mah bisnis yang tak berujung gitu. Apa sih gitu, kenapa ya? Gue udah pernah bilang di video gue, serakah boleh, tamak jangan gitu. Serakah yang nikmatin rame-rame. Maju kan? Namanya juga bisnis. Tapi kenapa sih harus egosentris gitu loh? Manusia itu manusia sentral, berpusat pada satu gitu. Nggak mau bagi-bagi gitu. Gue gak paham gitu. Kenapa ya? Emang kurang gitu. Emang kurs gitu duit tuh bro. Emangnya kurmod gitu. Ini mah PSBB dicabut, muncul PSBB baru. Pembodohan skala besar-besaran gitu loh. Sekarang gini loh bro, kalau lu lihat juga di mall, di jalan, di pasar udah pada dibebasin. Ya memang membantu ekonomi perlahan membaik, tapi pendidikan malah perlahan kebalik. Bangku sekolah adalah dasar untuk menumbuhkan etika adik-adik tercinta kita. Emang gak bisa gitu kayak 5-10 orang gitu. Ya dijadwalkan lah, at least tuh ada interaksi langsung dia. Ini arahnya udah beda gitu bro. SPP sama gitu. Fucking hell boy. Gak paham gue manjing. Harus nungguin negara sebelah berhasil dengan teorinya baru kita gitu. Padahal banyak banget gitu orang-orang yang memang lebih pintar gitu kita tuh bro. Lebih bisa gitu memberikan solusi-solusi terbaik daripada solusi-solusi ngehujat kan boy. Fucking hell boy. Kalung anti vampir. Kalung anti vampir apa bangsat? COVID boys, use this card if you feel so scared as fuck. Apa bangsat COVID boys? Aduh ngeri. Kangen old YouTube cuma untuk konten kreator dan public figure yang suka ngeluh, yang gak good vibes. Aku tidak ngomong. Aku sudah bilang di awal, kalau memang gak laku ya susah. Susah. Sebagai orang yang mau menjalani hidup dengan normal, ya gue gak pusing sih mau ada kalung anti nuklir. Sekolah kayak homeschooling, mau YouTube tutup kayak katanya hidup ikuti alurnya, kerja ya kerja, santai ya santai, kalem hidup mah. Itulah kalem naon sih? Ribu gitu. Ya udah jalanin aja, kerja ya kerja, santai ya santai. Kalau lu mau santai kerjanya banyakin. Kalau udah kerja dikit, santainya pengen banyak, mati aja lu. Hanya omong kosong gitu hidup teh anjing. Mungkin kalau sekolah online permanen nanti kalau lulusan coret-coretnya di paint bukan di baju sekolah lah. Goblok anjing. Coret-coretnya di paint. Ya biasalah bang, namanya juga kehidupan pasti ada complicated ya, akan sesuatu hal yang agak ke kiri. Agak kiri tuh agak ganggu gitu. Memang kenapa sih orang-orang kiri tuh ganggu gitu. Mending udah kanan lah sekalian anjing kapitalis. Ini daripada kiri gitu. Suka membuat drama gitu. Kenapa? Pengen itu diomongin gitu. Kenapa ya? Tahlur anti corona. Kalau the real anti corona anjing. Sekolah online permanen, orang tua murid be like, Apa ya? Potret adegan sinetron setelah tertabrak mobil. Anjing, kenapa sih orang itu anjir kreatif gitu anjir. Potret adegan sinetron setelah tertabrak mobil. Aduh nyebelin anjing. Hanya Lord QG yang meng-giveaway tapi kudu berkreasi dan tidak mengemis subs. Duit gue butuhnya. Enggak, tapi gue suka bingung ya sama public figure. Cuman sebenarnya gue gak boleh ngomong gini sih, karena ada aja yang beneran yang diomongin di video tuh mereka benar gitu. Contoh kalau misalkan, ya kita nge-YouTube itu harus pakai hati gitu. Ya gak pakai hati kontil, pakai PC bangsat gitu misalkan. Kayak mereka terlalu kanan gitu, terlalu memang ya baik, gak mau dicap jelek sama sekali gitu. Memang bener-bener menutupi apa yang orang gak harus tahu. Ya itu bener juga, gak salah sih memang. Tapi kita anggap figur terbaik yang ada di hidup kita presiden. Kalau presiden orangnya gak apa adanya, kenapa lu berpikir figur lu lebih baik daripada presiden gitu? Gue gak paham gitu. Untung gue lahir jadi QG. Kalau gue jadi geng petir, wah anjing, terkubur kemunafikan gue. Jadi kenapa juga harus menjaga sebegitunya image gitu loh bro? Toh orang juga terima sih sebenarnya bro. Ya gak sih men? Lu gak bisa bikin image yang lu bakal disukain sama semua orang men. Itu gak bisa. Kita harus tetap mengkelompokkan siapa yang nonton kita. Gak bisa terlalu besar, gak bisa terlalu luas gitu pasar yang pengen lu ambil gitu. Orang yang terkesan baik misalkan kita anggap Mahatma Gandhi gitu aja ada hatersnya gitu loh bro. Gue tuh selalu mikir kayak live like today is your last day. Karena lu bakal selalu bersyukur ketika lu berpikir hari ini adalah hari terakhir lu hidup. Lu harus punya space kosong hati dan pikiran tentang itu juga gitu. Kalau lu gak nikmatin dan penuh dengan kemunafikan, pencitraan, fucking bullshit man. Buat apa lu hidup? Bawa aja gak marah dan protes kalau orang-orang pada masuk TikTok. The real one way standing aja. Aduh bangsat. Makanya hidupnya gak usah edgy kiri-kiringan. Merasa lu diri lu paling keren gitu. Kenapa sih? Gak tau bang, gue baru bangkit dari alam barzah. Daripada gue urusin begitu, mendingan gue minum kintil. Nih gue bahas satu-satu nih menurut gue pribadi masalah sekolah. Ya memang karena gue paham karena corona
corona. Tapi kan sekarang udah PSBB nih, new normal. Seenggaknya bisa secara ketat ketemu gitu loh. Maksudnya untuk ngajarin langsung atau mempunyai program-program yang walaupun online lebih baik gitu. Kenapa yang online yang baiknya mungkin ada tapi tidak terpublish. Tapi yang sampai kalung anti corona itu terpublish itu juga nggak ngerti sih gua gitu bro. Karena kita sebagai warga netizen nih, mungkin mereka pun nganggap kata-kata itu bercanda. Tapi kan kita sebagai netizen kan take it serious gitu bro. Lu bercanda ya jadi kayak gitu loh. Apa mereka juga bercanda ketawa-ketawa di sana kan kita nggak tahu kan. Karena semua halnya tuh nggak selalu selaras gitu masalah pendidikan tuh. Ingin melakukan hal yang baik tapi tidak didukung dengan karakter yang baik. Ya mau gimana menjadi terbaik, dan kenapa harus dituntut menjadi terbaik? Kalau baik aja udah cukup. Kalau muridnya gua gitu ya harus terbaik lah. The best or nothing. QG only. Gak bisa semua orang tuh menjadi terbaik bro gitu loh bro. Yang menjadi terbaik itu butuh orang-orang yang cukup baik. Kalau semuanya terbaik gimana anjing? Sekolah permanen, nanti kehidupan permanen, kiamat. Terus masalah old YouTube, gue bener-bener gue nggak tahu ada apaan rame di old YouTube karena banyak banget yang nge-tag gue dan isi postingannya itu tentang orang-orang yang ngomongin kangen old YouTube dan banyak banget statement-statement yang agak seru lah gitu di forum di Twitter. Nah makanya kata gue, wah emang ada apaan sih gitu? Apakah memang ada salah satu kreator yang memang speak up? Gue bener-bener gak tahu. Batman asli pars gitu boy. Tapi mungkin kalau misalkan memang ada konten kreator yang speak up, ya nggak ada yang salah, nggak ada yang bener juga sih kalau menurut gue gitu. Karena semua statementnya ya bisa dibilang bener atau enggak. Tapi intinya namanya suatu platform itu udah pasti bisnis. Itu udah pasti bisnis bro gitu. Nggak ada platform selama ini yang nggak bisnis gitu. Kita ngomongin the real artist deh gitu ya, yang bikin lukisan kayak Picasso gitu bro. Kalau misalkan gue sekarang bikin gambar percis Picasso terus gue klaim dan gue jual, ngamuk nggak tuh si Picasso kan yang punya haknya gitu? Pasti ngamuk. Ujung-ujungnya apa? Duit. Yauts gitu. Kan konten dan karya dan musik dan apapun jenis karyanya gitu ya, musik, video, foto, ya yang berbau art gitu. Kita memang ngelakuin semua art itu dengan hati, ikhlas dan serius. Dan kalau dapat uang itu bonus. Dan untuk menjaga konsistensi gitu loh bro. Karena apapun halnya itu udah pasti berhubungan dengan uang gitu loh bro. Beda sama charity gitu kan. Ya, tapi orang charity, ya uangnya dari mana? Dari orang yang berduit. Jadi ya susah lah bro. Ini panjang kalau kita ngomong ngebahas masalah art, YouTube dan duit gitu bro. Karena nggak munafik gitu bro. Maksud gua semua orang juga butuh. Cuman dengan tidak menghalalkan segala cara. Dan kalau memang berubah ya kita harus adaptasi. Kalau lu nggak bisa adaptasi ya lu mati. Apalagi ada juga yang ngomong karena sistemnya yang sudah berubah dan tidak ada mendukung. Di sini gua sebagai konten kreator yang nggak masuk komunitas YouTube gitu, yang pada umumnya gitu kan, udah gitu bikin konten yang semau gue gitu bro, yang semau gue aja gitu. Ya gue mau bodo amat gitu. Gue paham juga, gue pernah jadi anak komunitas juga ya. Semua sistem itu sama menurut gua. Yang terlalu komunitas itu gak tahu kenapa malah jadi tertinggal gitu. Gue nggak paham, itu bukan masalah YouTube doang gitu bro. Tapi ya jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri lah. Ya tengah-tengah aja gitu bro. Apa susahnya kita fleksibel sih bro? Kan namanya juga hidup ya, bersosialisasi kan YouTube juga kan dilihat orang banyak, namanya bertemu orang sosialisasi ya. Cuman ya itu mah udah capek aja kali lur, pembelaan weh lah. Nggak ngerti gue siapa yang lo omongin juga. Maksud gue gini, karena sebagian orang itu harus menerima siapa yang bakal menggantikannya itu pasti ada ke depannya gitu. Entah dengan konten yang sama atau berbeda gitu bro. Tapi tetap bakal tergantikan gitu cuy. Siapapun orangnya di bidang apapun, kecuali gue gitu. Nggak mungkin lah ada yang ngebahas gimbal gitu. Seksi lagi. Gue tambahin lagi nih, untuk membuat suatu karya, hati sama uang itu malah harus jalan selaras. Karena uang di sini kan sebenarnya bukan incaran utama, tapi ya itu reward gitu bro. Itu Ariana Grande nggak akan mau nyanyi juga kalau nyanyi gratisan bro. Kalau kita mau ngomongin karya cuy, semua tuh harus ada pay the price gitu ya. Lu udah paham lah, tai lah kalau misalkan lu ngomongin ini for free. Gue pernah diwawancara, kalau YouTube nggak ada uang atau YouTube udah mati tapi masih bisa ngupload, lu bakal ngupload nggak Kor? Oh pasti tetap. Cuman gue realistis, tapi nggak sesering sekarang, mungkin jarang. Dan kenapa harus ditinggalin? Toh memang tujuan dari awal juga gue pengen bebas berekspresi. Mungkin kalau nggak ada duitnya gue jadi lebih bebas. Ketika gue pengen marah-marah ya ke YouTube, so what gitu, nggak ada duitnya juga. Ya tapi kan mungkin intensitas, jenis kontennya ya mungkin yang berbeda, yang kita sesuaikan lah. Ya makanya hidup tuh harus adaptasi. Kalau lu nggak adaptasi ya mati gitu coy. Lagian platform dimasalahin, nggak paham gue mah gitu loh. Oh iya lupa ya, udah kaya sebelum YouTube. Terus kalung anti corona. Ya lu jawab sendiri aja lah. Dari tadi gue juga udah menyindir-nyindir lah masalah kalung anti corona. Itu mungkin memang lagi ngejokes kaum middle elite di atas gitu, pengen ketawa-ketawa gitu ya. Mungkin mereka antara abis dari kalung anti corona mau bikin kalung anti tolol gitu ya. Bikinnya barengan gue gitu, kalung anti stupidity bareng gue ya, N89 gitu. Udah lah, ini hanya nostalgia aja. Gue pengen tahu ada apa, something. Nanti aja kita next lagi di bacot santuy selanjutnya. So stay tune terus channel gue, share, like, and subscribe. Peace. Flex, that's me. You got real beef, can join my party. Make a movie with the pussies. Can bring a bitch, learn from QG. Whoa.